Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari pada masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya, Agustinus Hervindarjo, NIM 195224661, akan sedikit menjelaskan tentang materi atau kasus yang akan saya jelaskan di sini, ya ini adalah kasus game teori. Selanjutnya kita langsung ke materinya saja ya. Di sini ada contoh kasus strategi murni. Seperti yang ada di layar, saya akan bacakan contohnya. Dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapat keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi, dan hasilnya terlihat pada tabel berikut ini. Tabelnya bisa dilihat pada layar. Dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan untuk masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal, atau kalau untung, keuntungannya tersebut besar, dan kalau harus rugi, maka kerugian tersebut adalah paling kecil. Itu tadi adalah contoh kasusnya. Jika kita menemui kasus seperti ini, ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Langkah-langkahnya akan saya jelaskan dan nanti bisa melihat angka-angka pada tabel tersebut sambil saya jelaskan. Langkah-langkahnya ya ini. Langkah pertama, untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilainya terkecil 1 dan baris 2 nilainya terkecil 4. Selanjutnya, dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau paling besar, yakni nilainya 4. Selanjutnya, yakni langkah kedua. Untuk pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilainya terbesar 8, kolom 2 nilainya terbesar 9, dan kolom 3 nilainya terbesar 4. Selanjutnya, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilainya 4, atau yang disebut juga rugi yang paling kecil. Selanjutnya, yakni langkah ketiga. Karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B sudah sama, yakni masing-masing memiliki nilai 4, maka pemain ini sudah dapat dikatakan optimal, sudah ditemukan nilai pemainnya yang sama. Hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memiliki nilai 4, mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 4. Bila ia menggunakan strategi harga mahal, sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi B adalah sebesar 4, dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A, dengan juga menerapkan strategi harga mahal. Ya, begitulah sedikit penjelasan untuk kasus ini. Itu tadi cara menyelesaikan jika kita menemui kasus, ada beberapa langkah. Ya, seperti tadi langkah-langkah untuk kasus yang ada pada layar. Kurang lebih seperti itu tadi yang bisa saya jelaskan untuk pembahasan kali ini. Sekian dari saya. Ya, mungkin ada kesalahan ucap kata atau tutur kata saya,
dan penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan untuk diri kita masing-masing supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih.